Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Imam on Seven, channel tempat berbagi dan berbagi. Oke, selamat berjumpa. Hari ini kita akan coba membahas pembelajaran ketiga. Tema pertama, subtema yang pertama di kelas 6. Muatan pembelajarannya kita akan pelajari bahasa Indonesia di KD 3.1 dan muatan pembelajaran IPA KD 3.1 juga tentang informasi berdasarkan teks laporan, kemudian juga untuk membandingkan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Oke, kegiatan pembelajarannya kali ini kita akan mengamati tanaman di sekitar terkait perkembangbiakan vegetatif dan manfaatnya, lalu menemukan ide pokok, informasi, mencatatnya pada peta pikiran, dan mengembangkannya melalui tulisan. Semuanya bisa kita dapati di buku tema halaman 31 sampai 38. Oke, kita mulai. Perkembangan tumbuhan secara vegetatif. Oke, tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif atau kawin, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Nah, bagaimana cara perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Perkembangan biakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau tanpa melalui perkawinan. Tujuan perkembangbiakan vegetatif untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Kemudian perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, kemudian geragi, stolon, kemudian akar tinggal atau rizoma, dan terakhir spora. Nah, perkembangbiakan alami dapat terjadi dengan tunas. Nah, contohnya cocor bebek, pisang, bambu. Cocor bebek nanti dia punya kelebihan tersendiri, yaitu dengan tunas adventif. Oke, kemudian yang kedua ada umbi lapis. Nah, umbi lapis itu ditemui pada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, kemudian tulip, bakung, dan lainnya. Selanjutnya ada umbi batang. Umbi batang ini perkembangbiakan pada kentang, umbi gadung, kemudian umbi gembili. Umbi akar ini contohnya wortel, bengkoang, singkong, lobak, kemudian bunga dahlia. Geragi atau stolon contohnya yaitu eceng gondok, gagan, kemudian rumput teki, kemudian ada stroberi. Lanjut, akar tinggal atau rizoma. Nah, ini biasanya ditemukan pada kencur, temulawak, jahe, jahe merah, lempuyang, kunyit lengkuas, temu kunci, temu giring, dan sejenisnya. Kemudian spora. Nah, spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara mencangkok. Nah, seperti ini cara mencangkoknya. Ini pertama-tama batang kita kasih ke jarak sebesar 2-4 cm tergantung batangnya. Kemudian kita kelupas kulitnya, kemudian kita bersihkan, tunggu sampai dia kering sekitar 2-3 jam, atau lebih baik lagi kalau kita mengelupas ini pada pagi hari, kemudian sampai sore hari baru kita lakukan pembungkusan
lapisan seperti ini menggunakan media tanam. Tunggu 10-12 minggu, akar akan tumbuh. Kemudian tanaman siap untuk dipindahkan. Kemudian kita juga bisa melakukan stek batang. Nah, stek batang ini seperti ini contohnya pada tumbuhan singkong. Batangnya dipotong-potong sesuai kebutuhan ukurannya, kemudian ditancapkan. Nah, berlaku juga untuk tumbuhan yang lain seperti bougainville, kemudian miana, kemudian untuk tumbuhan seperti sirih gading, canda bolong, dan lain sebagainya. Kemudian stek daun. Nah, stek daun ini bisa dilakukan pada tumbuhan Wijaya Kusuma, kemudian ada tumbuhan begonia, kemudian sansevieria. Daunnya dipotong, kemudian ditancapkan di media tanam. Kemudian vegetatif buatan dengan cara merunduk. Nah, dengan cara merunduk ini batangnya kita rundukkan ke tanah, kemudian kita timbun. Nah, nanti dia akan muncul akar di sela-sela tanah sini. Nah, sela-sela buku daunnya dia akan muncul akar. Oke, berlaku pada tumbuhan alamanda, delima, sirih, sukun, dan lain-lain. Kemudian dengan cara tempel atau okulasi. Nah, caranya berbeda dengan mencangkok. Kita cukup mengelupas sebagian saja kulit tumbuhannya. Kemudian kita ambil dari tumbuhan yang sejenis namun berbeda. Misalkan jenis pohon mangga yang manis tapi buahnya kecil, kemudian satu lagi mangga yang besar tapi buahnya asam. Nah, bisa kita berlakukan tempel atau okulasi. Kemudian setelah itu diikat atau direkatkan. Nah, tunggu, nanti dia akan muncul tunas barunya. Oke, lanjut. Kemudian dengan cara menyambung. Nah, seperti ini cara menyambungnya. Batang awalnya, ya, tumbuhan indukan, potong batangnya, kemudian diambil tumbuhan lainnya, kemudian disesuaikan posisinya, lalu disambung. Nah, seperti ini posisinya. Kemudian direkatkan menggunakan tali, selotip, dan sejenisnya. Kemudian nanti dia akan muncul pucuk-pucuk baru di sela-sela batang sini. Oke. Untuk muatan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari ide pokok. Ide pokok dalam suatu paragraf dapat ditemukan dengan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, kita baca isi paragraf dengan seksama, dengan cermat. Kemudian kita temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam paragraf tersebut. Lalu kita menentukan informasi yang terdapat dalam kalimat. Oke, berikut ada teks di dalam buku paket itu tentang tumbuhan sumber kehidupan. Silakan kalian jeda untuk membacanya atau bisa juga kalian lihat di buku paket. Nah, setelah kita membaca paragraf tersebut dan kita menemukan ide pokok pada setiap paragraf, kemudian kita dapat menulis ulang ide pokok tersebut dalam bentuk diagram. Berikut contoh penyajian ide pokok dalam bentuk diagramnya. Nah, dari teks yang tadi kita bacakan atau yang ada di buku paket, berikut contoh ide pokoknya. Oke. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini itu
perkembangbiakan vegetatif secara alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan, kemudian menentukan ide pokok dalam paragraf. Pembelajaran hari ini, kalian dapat mengerjakan latihan soal yang ada di buku tema 1 kelas 6, halaman 35 dan halaman 37. Lalu jangan lupa juga mengerjakan latihan soal di Google Form yang linknya nanti ada di bagian deskripsi video ini. Kemudian, untuk mendapatkan video berikutnya agar kamu tidak tertinggal pembelajarannya, silakan subscribe, like, dan bagikan kepada teman-temannya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.